Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat bertemu di dalam mesbah penyembahan keluarga dari GKI Diaspora Kota Raja Dalam, tanggal 2 Maret 2026. Pembacaan kita pada malam hari ini terangkat dari dalam Markus 14 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Markus 14 ayat 10 dan 11. Sebelumnya mari kita awali dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di minggu sengsara yang ketiga ini Bapa menyertai melindungi kami, Bapa memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat bertemu lewat media ini ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini ya Bapa. Tuhan tolong kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan segala penuh keterbatasan ya Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas akan memberikan pengertian yang lebih dalam bagi siapapun yang mendengar, dimanapun dia berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dalam Markus 14 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dengan perikop Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkannya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, pada malam hari ini dengan satu judul dari Lai bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Yudas, Bapak Ibu Saudara-saudari, identik dengan pengkhianatan. Dan Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, dia sebagai murid, dia adalah orang yang sering dengar apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam setiap perjalanan, dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus. Yudas selalu mendengar. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yudas juga adalah seorang pemegang kas daripada dalam persekutuan itu. Dan ini adalah jabatan yang sangat banyak orang sukai. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhianatan selalu dilakukan bukan orang yang jauh. Pengkhianatan dilakukan orang yang dekat. Bahkan orang di sekeliling, bahkan orang dalam seperjalanan hidup, entahkah dia saudara, bersaudara, kakak adik, ataukah teman dalam sepelayanan. Yang lebih lagi adalah Bapak Ibu saudara-saudari, adalah pengkhianatan dilakukan oleh orang yang dekat, bahkan seranjang dengan kita, suami atau istri kita. Nah artinya Bapak Ibu, kedekatan fisik tidak menjamin kesetiaan hati dari seseorang. Di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-37 dikatakan, hati manusia tidak tetap pada dia. Mereka tidak setia pada perjanjiannya. Hati manusia itu sering tergoda karena kecewa, tergoda karena ambisi, cinta uang. Dan pada saat Yudas berencana, di dalam pikirannya timbul dan hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Tidak segan-segan dia menyerahkan Yesus gurunya kepada imam-imam kepala dengan 30 keping perak.
Nah, Yudas ada dalam kuasa iblis. Kadang-kadang kita pun demikian, Bapak Ibu. Artinya hati kita pun cepat tergoda, kecewa dengan berbagai masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, bahkan ambisi kita mau ini, mau itu karena cinta uang, tidak puas-puasnya. Nah, dan kita semakin jauh. Artinya kalau hal itu menguasai saya dan Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah menjauh dari Tuhan. Kita semakin jauh dari firman, baik itu di dalam persekutuan dengan Tuhan, demikian juga persekutuan di dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, lewat mesbah penyembahan keluarga pada malam hari ini, kita mau merenungkan di mana posisi kita pada saat ini. Apakah hati kita masih dekat dengan Tuhan? Apakah kita itu sebagai murid Tuhan masih taatkah, setiakah kita mendengarkan pengajaran lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Seperti Yudas dengan gurunya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi seberapa dalam hati kita melekat pada Tuhan. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dengan kuasa rohnya akan memberikan lebih dalam lagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini dengan segala keterbatasan-Mu Tuhan. Renungan yang singkat dan sangat kurang ya Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu yang sempurna akan memberikan pengertian lagi lebih dalam kepada siapapun yang mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami bersyukur untuk kehidupan ini. Kami bersyukur untuk waktu yang ada. Kami percaya kehidupan ini Tuhan karena oleh kemurahan-Mu Bapa di surga. Dan kami percaya juga ya Tuhan, firman yang disampaikan ini dia tidak akan berlalu begitu saja. Dia akan membawa tempat di masing-masing orang. Dan dia akan kembali dengan membawa sukacita bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, demikianlah mesbah penyembahan keluarga dari GKI Diaspora Kota Raja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.